Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillahi ta'ala nuwasil qira'atana fi syarhil usul min ilmi usul li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an fi mawdu'in jadid nabda fil kalam anil ahkam. Intahina min ta'rifi usulul fiqh. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang pengertian usulul fiqh. Kemudian kita juga sudah membahas faidah dari mempelajari ilmu usulul fiqh. Sekarang kita membahas al-ahkam. Karena tadi kan atau kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah katakan bahwasanya ada 3 maudu yang akan dipelajari dalam ilmu usul fikih. Yang pertama apa? Ma'rifatul adillah, mengenal dalil. Dan apa yang kita ambil dari dalil? Hukum. Nah, sebelum kita mengambil hukum dari suatu dalil, maka penting kita tahu hukum itu apa. Apa saja hukum-hukum dalam syariat Islam. Ya, sebelum antum mengambil suatu barang, antum kan dituntut harus tahu barang apa itu. Nggak sembarangan ngambil begitu. Ya. Ya, ketika antum mau memakan suatu makanan, antum dituntut harus tahu makanan apa itu. Ya. Baik. Itu yang akan kita bahas insyaallah taala tentang al-ahkam. Al-ahkam hunawi mana? Al-ahkam syar'iyyah tabaan. Ya. Qulna li'anna al-ahkam hunaka anwa' katsira. Al-ahkam al-aqliyah, misal wahid, zaid wahid, ya, yusawi itsnan, ada al-ahkam al-aqliyah, ya. Tsumma naqul masalan idza jaa al-ghaim fa sayanzilul matar, ada al-ahkam al-adiyah ila akhirih. Baik. Amma kalamuna huna al-ahkam bimana al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkamu lughatan jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada, ya. Jadi al-hukum lugatan bimana al-qada. Idza qultu hakamtu bimana qadaitu, ya. Hakamtu bimana qadaitu. Wasilahan maqtadahu khitabus syara' al-muta'alliqi bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Maqtadahu, apa yang merupakan akibat dari khitabus syara', yang berkaitan dengan perbuatan mukallafin. Perbuatan mukallafin. Man mukallafin? Al-ibad, hamba. Berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya. Jadi yang kita bahas adalah apa? Perbuatan para hamba. Perbuatan kita. Begitu. Ya, salat, puasa, zakat. Kalau perbuatannya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu tidak dibahas dalam ilmu ini. Paham ya? Baik. Tidak dinamakan al-ahkam seperti itu. Min talabin, entah perbuatan mukallafin itu berbentuk talab. Talab itu al-amru wan nahyu, al-wajib wal mandub, ya. Talabu al-fi'l itu al-wajib, talabu at-tark itu al-haram, au takhir itu al-mubah. Tsumma wad'in, masalan as-sabab, masalan, ya. Wada' itu artinya hukum wada'i, ya. Hukum wada'i itu yang seperti mana hukum wada'i? Pernah dengar istilah hukum wada'i? Dari kata wada'un. Itu ketika Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sesuatu yang lain. Contohnya, bedakan antara hukum ada 2, ya, taklifi sama wada'i. Ya, bedanya di mana? Kalau hukum taklifi itu ada beban Anda merasakan. Anda katakan salat hukumnya wajib. Ya, ada beban di situ. Berarti kalau tidak salat berarti berdosa. Beban apa bukan? Beban harus melawan keinginan hawa nafsu untuk pergi ke masjid sholat. Itu beban. Ya, makanya dinamakan taklifiyah. Kemudian kalau hukum wada'i itu contohnya begini. Ya, wa aqimis shalah ila duluki syams. Ya, tunaikanlah salat ketika matahari mulai tergelincir. Berarti apa yang kita pahami dari sini? Salat zuhur mulai dari tergelincirnya matahari. Ada taklif di sini? Ada pembebanan? Tidak ada. Ya, kalau antum melakukan baru ada pembebanan. Kalau tidak dilakukan karena sudah sholat misalkan, tidak ada pembebanan. Syariat hanya menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab untuk wajibnya sholat. Nggak ada beban, nggak ada perintah, nggak ada larangan di situ, nggak ada pembebanan. Makanya dinamakan hukum wada'i, yaitu an yaj'ala syai'an sababan li syai'in akhar, atau syarton li syai'in akhar, atau mani'an li syai'in akhar. Tapi pada huwa al-wada'i. Amat takhir,
anta indaka takhir baina an taf'al aw la taf'al, ya. An taf'al falaka ajrun, alla taf'al falaysa 'alaika syai'. Hakada. Masalan asyurbu, masalan minum, misalkan antashrab, ya, if'al kama tasya aw la tashrab la ba'sa bihi, ya, ada laisa fihi syai', ya. Tabaan ala hasbal hajah. Baik. Jadi 3 kelompok ini dinamakan hukum nanti. Hukum tolabi, kemudian hukum takhiri, ya, kemudian hukum wada'i. Dan hukum tolabi sama takhiri ini menurut jumhur bisa dikelompokkan jadi satu. Ya. Sekarang pertanyaannya, al-mubah ma'murun bihi amla? Sesuatu yang diperbolehkan itu hukumnya diperintahkan apa enggak? Enggak diperintahkan. Enggak diperintahkan. Nah, kalau kita katakan makan, apa hukumnya? Makan apa hukumnya? Mubah, ya. Makan hukumnya mubah, minal mubahat, makan itu. Makan diperintahkan apa enggak? Ya. Kulu minat thayyibat, kulu fil amar, berarti apa? Perintah. Berarti hukumnya wajib. Bagaimana ini? Berarti ma'murun bihi. Ya. Jadi kalau antum katakan al-mubah ma'murun bihi, idzan huwa minat talab. Berarti dia hukum taklifi. Berarti makan sama tidak makan beda. Harus makan berarti. Paham ya? Baik, akan kita masuk nanti pembahasan di al-mubah itu. Al-ahkamu lughatan jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u minhu samaina al-hakim bainan nas qadi. Makanya hakim dan makan qadi. Ya, hakim sama qadi sama artinya. Al-hukum secara bahasa artinya al-qada'. Ya, kalau di kitab yang lain mungkin akan temukan secara bahasa artinya al-qat'u, memotong artinya. Ya, hakam tasyai mana qata' tasyai. Ya, memutuskan. Qata', ya. Qauluhu wastilahan maqtadahu khitab syar'i. Ma bermakna alladhi ma al-mausulah di sini. Ai huwa alladhi iqtadahu khitab syar'i. Itu adalah akibat dari khitab syar'i. Apa maksudnya khitab syar'i? Khitab syar'i itu apa yang keluar atau apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dilakukan oleh beliau. Itu dinamakan khitabu asy-syara'. Jadi khitabu syara' itu adalah apa yang Allah gunakan untuk berbicara kepada kita. Dengan apa Allah berbicara kepada kita? Ya, dengan syariat yang dalam Al-Qur'an itu. Paham ya? Berarti dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat Al-Qur'an itu dinamakan khitabu asy-syara'. Hadis-hadis Nabi juga dinamakan khitabu asy-syara'. Jadi apa akibat dari khitabu asy-syara' itu dinamakan apa? Dinamakan hukum. Syariat atau ayat Al-Qur'an mengatakan hurrimat alaikumul maitah. Apa akibatnya kalau antum membaca ayat itu? Ya. Harus meninggalkan makan maitah. Paham ya? Harus apa namanya? Mengharamkan apa yang diharamkan oleh ayat tersebut. Itu maksud dari maqtadahu. Apa yang merupakan konsekuensi dari ucapan syariat? Ucapan Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Nabi SAW. Fa khitabu syar'i muqtadin wal hakimu wal hukmu muqtada. Maka khitabu syar'i itu muqtadin, penyebab dia. Wal hukmu muqtada, dan hukum itu adalah sebabnya. Ya, akibatnya maksudnya. Afwan, wal hukum itu adalah akibatnya. Jadi khitabu syar'i itu penyebabnya. Penyebabnya kenapa bangkai diharamkan? Hurrimat alaikumul maitah. Paham ya? Baik. Di hukum sebab akibat. Muqtadin sama muqtada. Wal muradu bi khitab syara' kama sayati al-kitab wa sunnah al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Yang dimaksud dengan khitab syara' adalah Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu juga ada ayat-ayat tentang akidah. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Ini dibahas nggak dalam usul fikih? Nggak dibahas. Itu pembahasan ilmu akidah, ilmu tauhid itu. Ya, berarti khitab syara' dimaksud adalah khitab syara' al-muta'alliq, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau nggak ada kaitannya sama perbuatan hamba, maka nggak dibahas dalam usul fikih. Apa perbuatan hamba? Ya sholat, puasa, zakat, atau kata lainnya fikih. Paham ya? Makanya dinamakan usul fikih. Yani anna khitab syar'i taratan yaqtadi talab wa taratan yaqtadi takhir. Ya. Jadi khitab syariat, ucapan Allah di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu terkadang berbentuk talab, perintah atau larangan.
Terkadang juga berbentuk takhyir, pembolehan. Terkadang berbentuk wada'i, ya, penyebutan sebab atau syarat atau penghalang. Baik. Jadi anna khitab syar'i taratan yaqtadi talab, terkadang maknanya talab, terkadang maknanya takhyir. Wa taratan yakunu syai'an mawdu'an lidilalah ala syai' kal asbab wasyurut wal mawani. Baik. Fal muradu bi qaulina khitab syar' al-kitab wa sunnah fal muradu bi qaulina al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Mana ijadan am tarkan? Di matannya ya. Mana ijad? Ijad mana fi'lan? Mengadakan perbuatan atau mengadakan nahyan. Mengadakan nahyan dengan meninggalkan, mengadakan amron dengan melakukan, namanya ijad. Ijad itu dia mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Baik. Fahadha khitab syara' law ta'ammaltahu lawajadtahu la yakhruj an hadhihi tsalatsa. Ucapan-ucapan Allah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perbuatan hamba itu tidak akan keluar dari 3 jenis ini. Kalau tidak tolak maka takhir, kalau tidak takhir maka wada'i. Baik. Famaqtadahu khitab syara' min ahadi hadhihi tsalatsa yusamma hukman. Maka apa imbas atau apa konsekuensi dari khitabus syara', dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, min ahadi hadhihi tsalatsa, salah satu dari yang 3 ini yusamma hukman, maka itu dinamakan hukum. Masalan al-amru yaqtadil wujub, fal wajib mahkum bihi wal wujub huwal hukmu. Ya, kita punya kaidah al-amr yaqtadi al-wujub, fal wajib mahkum bihi. Wajib itu yang dihukumi. Wal wujub huwal hukmu. Mal farq baina al-wajib wal wujub? Jawabannya dari segi lughah di sini bisa antum temukan. Kaidah yang kita sebutkan tadi di dars sebelumnya, di lekor sebelumnya. Mal farq baina al-wajib wal wujub? Tinjauan nahwu. Al-wajib wazan ismul fa'il. Wasmul fa'il minal awsaf. Saham lah. Minas sifah, ya kan? Isim fa'il itu salah satu dari sifah. Ya. Berarti al-wajib itu adalah sifah, dan sifah muta'alliq bil mausuf. Berarti al-wajib harus ada al-mujab. Paham ya? Salat misalkan. Maka kita mengatakan salat wajib, bukan salat wujub. Paham ya? Jadi salat itu wajib bukan wujub. Kalau wujub itu hukumnya berlaku untuk semua kasus yang hukumnya memang wajib. Paham ya? Walihada naqul hukmu hadha syai' wajib wal mahkum bihi huwa alladhi yusafu bi annahu wajib wa amal wujub fa huwal hukmu. Wa muqtada khitabu syar' fi qawlihi wa la taqrabuz zina huwa tahrim. Kalau antum masih belum jelas apa yang dimaksud dengan muqtada, akibat atau konsekuensi dari khitabu syar', perhatikan di sini. Muqtada dari firman Allah wala taqrabuz zina adalah pengharaman zina itu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti lakukan apa tinggalkan? Tinggalkan. Itu konsekuensi dari ayat ini. Wa idza qila masalan if'al hadza aw la taf'al aw in syi'ta faf'al fa hadza takhyir. Atau kalau katakan makan ini atau jangan makan, atau kalau mau makan, kalau enggak jangan makan. Bebas. Maka ini namanya takhyir. Paham ya? Boleh makan, boleh enggak, itu takhir. Qaluhu fal muradu bi qaulina khitabu syar' al-kitab wa sunnah fala yujad ghairuhuma. Tidak ada khitabu syara' yang ketiga, yang keempat. Adapun qiyas, ijma' itu bukan khitabu asy-syara'. Jadi khitabu syara' ini istilah lainnya apa? Khitabu syara' ini sebutan lainnya apa? An-nas. Ya, an-nas. Kalau dalil gimana? Nah, kalau dalil enggak, dalil qiyas bisa, ijma bisa. Baik. Qaluhu wal muradu bi qaulina al muta'alliq bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'an kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Entah amalan seorang hamba itu bisa berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Baik. Antum perhatikan istilah ini ya. Amalan itu ada 2. Qaulan am fi'lan. Paham ya? Ini namanya amal. Berarti antum ngomong itu amal dalam tinjauan usul
usul fikih. Kenapa Anda tegaskan ini? Karena dalam ilmu akidah itu dibedakan antara amal sama sama qaul. Paham ya? Amal itu fiil maksudnya dalam akidah. Kalau qaul ya qaul, kalam. Paham ya? Jadi amal itu ada dua, qaulan am fi'lan. Ya. Qaulan am fi'lan. Ijadan am tarkan. Apa itu ijadan? Ijadal al-qaul atau tarkal qaul. Ijada al-fi'l atau tarka al-fi'l. Ya. Ijadal qaul artinya antum mengucapkan suatu kata. Tarkal qaul antum nggak ngomong apa-apa. Paham ya? Ijadul fi'il artinya antum melakukan suatu perbuatan. Tarkal fi'il berarti antum tidak melakukan apa-apa. Paham maksudnya ya? Nafyan au isbatan itu maksudnya di sini. Baik. Lau qulna bi a'malil mukallafin. Kalau kita katakan bi a'malil mukallafin lakana aula. Ini lebih baik sebenarnya. Lantu katakan af'alil mukallafin. Tadi antum katakan fi'il itu hanya anggota badan saja. Berarti qaul tidak termasuk. Paham maksudnya? Gitu kan? Nah, maka seharusnya mengatakan a'mal bukan af'al gitu. Ya. Li'annal amal huwa alladhi yashmulul qaul wal fi'l. Karena amal itu mencakup qaul dan fi'il. Wal fi'lu yu'ta bihi fi muqabilil qaul bi khilafil amal. Wal qaul yusamma amalan li'annahu amalul lisan. Ya, qaul itu dinamakan amal juga dalam usul fikih karena dia adalah amal dari lisan. Wal fi'l yusamma amal li'annahu amalul jawarih. Waqad yuradu bil qaul al fi'lu kama qala Rasul alaihi wasallam inna ma kana yakfika an taqula biyadaika hakadha yani an taf'al. Ya. Nabi pernah mengajarkan orang yang sedang salat ya, hadis musi salatuhu. Nabi katakan inna ma kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. An taqula biyadaika. Cukup engkau ngomong dengan kedua tanganmu begini. Misalkan begini. Angkat tangan itu takbiratul ihram. Ya, atau Nabi itu takul biyadaika, mengucapkan dengan perbuatan. Terkadang al-qaul bimana al-fi'il, tapi ini kasusnya sedikit. Nah, ini mustasnayat ini pengecualian. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Kemudian perhatikan matan fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad falaysa hukman bihadzal istilah. Kita sampai jam berapa? Sampai zuhur? Jam berapa azan? 80, berarti kita 11.30 ya. Baik. Ini sudah 10.30 atau satu jam lagi berarti ya. Baik. Wa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad itu dimakan hukum apa tidak secara istilah? Kenapa? Nah, karena kan tadi kita mengatakan af'alil mukallafin. Kalau i'tiqad itu keyakinan. Fi'il sama i'tiqad itu beda. Fi'il itu ya yang tampak, ya, imbasnya ada gitu. Kalau i'tiqad itu keyakinan hati, perkara gaib gitu. Itu tidak masuk ke pembahasan usul fikih karena dia bukan termasuk hukum. Paham ya? Baik. Wal murad bi qaulina al mukallafin ma min sya'nihim ma min sya'nihim at-taklif fashmul as-saghira wal majnun. Al-mukallafin yaitu yang diberi beban. Ada mengatakan sholat itu beban, boleh nggak ngomong begitu? Ya, boleh nggak mengatakan begitu? Sholat itu beban. Ya. Boleh nggak apa dikatakan kalau di Syarah Maroko saya Shalih Fauzan kemarin? Boleh kita mengatakan sholat itu beban atau ibadah itu beban? Maka kalau tujuan kita adalah untuk istihza, adalah haram. Ya. Bertujuan untuk menunjukkan hakikat dari ibadah itu ada yajuz, agar orang tidak meremehkan sholat. Kalau kita katakan sholat itu bukan beban, ya, maka nilainya kecil berarti. Paham ya? Sesuatu yang menjadi beban bagi kita itu adalah sesuatu yang besar. Anak beban apa bukan? Beban, ya kan? Makanya dinamakan tanggungan orang tua, ya kan? Antum menanggung sesuatu berarti beban dia. Tapi apakah lantas karena anak itu beban antum membenci anak antum? Kan tidak. Beban yang merupakan rezeki dari Allah, beban yang ada kenikmatan di dalamnya. Jadi salat adalah beban, naam beban, tapi dia adalah beban
yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Gitu ya. Tapi kalau mutlak mengatakan salat itu beban, didasari kebencian, ada mustahzi biddin ada. Paham ya? Baik, ada kama qalahu Asy-Syarih fi Syarhil Warqat. Baik, jadi yang dinamakan mukallaf itu yang mana? Ya, apa patokan mukallaf? Patokan yang pertama kepada umur, yang kedua kepada akal. Ya, itu dinamakan mukallaf. Jadi kalau umurnya sudah cukup, ya, itu baligh ya, maka dia dikatakan mukallaf dan dia tidak majnun, akalnya sempurna. Taib. Ini untuk sekarang ana saja yang baca ya, biar kita dapat banyak, kita kebut sedikit sini. Taib. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah. Amma syar'an fa inna ma yata'allaqu bil i'tiqad yusamma hukman. Ara'aita qaulallahi ta'ala qaulaka innallaha yanzilu ila sama'id dunya fa nuzuluhu fi'lun lahu wa i'tiqadi iyyah hukmun wajibu an a'taqidu dzalik an a'taqida dzalika. Baik, tadi kita mengatakan bahwasanya i'tiqad itu bukan hukum. Bukan hukum menurut istilah tadi. Bahwasanya hukum itu adalah yang berkaitan dengan af'alil mukallafin, ya kan? Kalau i'tiqad itu bukan termasuk af'al. Itu berdasarkan pengertian hukum tadi, maka i'tiqad bukan bagian dari hukum. Amma syar'an, adapun dari tindakan syariat, karena pengertian itu kan ada 3, lugatan, istilahan, sama syar'an. Paham ya? Sudah disebutkan perbedaan antara 3 hal ini? Belum? Lugatan itu pengertian yang ada di semua hal. Semua hal berlaku lugatannya. As-salatu lugatan ad-du'a, ya. Az-zakatu lugatan an-numu. Hadza kullu syai' lahu at-ta'rif lugawi, lugatan ini. Al-kitab lugatan al-jami', ya, atau al-jama'. Ya, jadi semua ada makna lugatannya. Karena memang semua kata itu adalah lugah. Paham ya? Aslul lugahnya ada. Kemudian istilahan. Istilahan itu dia lebih spesifik. Ya, dan lebih spesifik lagi. Secara istilah, istilahnya siapa dulu? Istilah al-usuliyun, istilah an-nuhat, istilah al-fuqaha, istilah al-muhadditsin, beda-beda. Berarti istilah itu berbeda-beda, bukan hanya satu. Paham ya? Nah, kalau lugatan itu satu, karena bahasanya satu. Az-zakatu lugatan an-numu. Ini di semua kitab juga dikatakan an-numu. Ya. Tapi istilahnya berbeda-beda. Dan kalau az-zakah dalam kitab fikih itu artinya mengeluarkan harta tertentu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu. Itu zakat dalam kitab fikih. Itu pengertian secara istilah. Tapi kalau dalam kitab-kitab tazkiyatun nafs, az-zakah artinya kesucian. Paham ya? Az-zakah artinya an-naqatul qalbi. Zakatul qalbi artinya kesucian hati. Jadi beda orang atau beda tempat menyebutkan, pengertiannya beda maknanya. Ini istilah. Paham ya? Berarti kalau Anda baca kitab usul fikih, kemudian ada dikatakan al-hukmu istilahan. Ada di mana al-hukmu inda al-usuliyin. Paham ya? Inda al-usuliyin. Kalau Anda buka kitab fikih, ada kata as-salat di situ. Diartikan pengertian as-salah istilahan. Berarti inda istilahi al-fuqaha. Paham maksudnya? Jadi beda filenya, beda apa istilahnya, beda medan, maka beda juga istilahnya. Kemudian kalau syara'an itu lebih spesifik lagi. Ini yang paling spesifik dari 3 pengertian yang ada. Syara'an itu adalah khusus untuk kata-kata yang memang dia penting atau merupakan lapas-lapas syariat. Dalam hal-hal yang merupakan lapas syariat. Apa contoh lapas syariat? As-salah, ya, az-zakah, al-jihad, ya. Jadi ada istilah as-salatu syar'an. Paham ya? As-salatu syar'an. As-salatu istilahan ada? Apa as-salatu istilahan? Enggak ada, ya. Jadi kalau sudah ada syar'an itu mencukupi dari istilahan. Tapi tidak semuanya punya syar'an. Yang punya syar'an itu hanya lapas-lapas syariat saja. Buku. Apa? Lugatan istilahan atau lugatan syar'an? Lugatan istilahan. Kalau Anda katakan zakat, lugatan istilahan apa lugatan syar'an? Ya, zakat. Ya, bisa dua-duanya, ya, tergantung kepada
ininya, tempat dibahasnya. Bisa logotan istilahan, bisa logotan syar'an. Dan lafaz yang seperti ini sedikit di jumlahnya, semisal dengan sholah, zakah, itu sedikit ya. Nah, jadi yang merupakan lafaz-lafaz yang tidak ada sebelum zaman Nabi, itu namanya lafaz syariat. Tahu ya? Zakat sebelum zamannya Nabi nggak ada. Di zaman jahiliyah nggak ada zakat. Zakat dalam pengertian mereka beda lagi gitu maksudnya. Nah, datang syariat zakat, maka ini sesuatu yang baru bagi para sahabat di waktu itu. Zakat itu apa sih? Nabi jelaskan. Zakat itu begini, fi masakatis sama al-usyru, ya, raisa fi maduna khamsati arsukin sadaqah dan seterusnya. Baik. Jadi secara syariat, apa yang berkaitan dengan i'tiqad juga dinamakan hukum. Ya, karena apa? Hukum kan artinya pasti ya. Keyakinan itu pasti apa enggak? Pasti. Atau mengakui Allah itu satu, itu keyakinan yang pasti apa bukan? Pasti. Berarti hukum kan? Keyakinan itu hukum berarti. Itu kalau tinjauan syar'an. Kalau istilahan tidak. Paham bedanya? Jadi al-hukmu bisa lugotan istilahan, bisa lugotan syar'an. Kalau antum artikan al-hukmu lugotan istilahan, maka i'tiqad tidak masuk. Kalau antum artikan hukmu lugotan syar'an, maka i'tiqad masuk dalam al-hukmu. Jelas maksudnya sih? Ya agak ribet ya. Nah, ingat aja nanti di sini. Contohnya misalkan innallaha yanzilu ilas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Ini i'tiqad apa bukan? I'tiqad ini akidah kan? Allah turun ke langit dunia. Fanuzuluhu fi'lun lahu. Turunnya Allah ini perbuatan Allah. Ya kan? Turun itu perbuatan. Dan kita punya keyakinan apa? Keyakinan Allah memang melakukan perbuatan tersebut. Turun yang sesuai dengan laisa kamitslihi syai', begitu. Ya. Maka keyakinan saya itulah keyakinan yang pasti atas terjadinya turunnya Allah tersebut. Itu hukum berarti. Yajib an a'taqida dzalik. Wajib saya meyakini hal seperti itu. Ya, berarti hukum di sini termasuk i'tiqad juga termasuk hukum dari tinjauan syar'an. Ya, kalau dibuat mind mapping ini di papan bagus ini. Baik. Lakin fi istilahil fuqaha yukhrijuna al-i'tiqad min hadza ta'rif. Tapi kalau istilah para ahli fikih, al-i'tiqad itu nggak masuk dalam pengertian hukum. Paham ya? Inilah kita katakan tadi pengertiannya beda-beda dalam istilah itu. Istilahan itu beda-beda. Istilah fuqaha sama istilah dalam akidah beda-beda. Beda medan. Kalau wal murad bi qaulina al-mukallafin ma min sya'nihim taklif. Siapa yang disebut mukallafin itu? Wa in kanu fi nafsil waqti ghairu mukallafin li wujudil ma'ni. Ya. Wa in kanu, jadi al-mukallafin, orang-orang yang diberi beban, ya, anak kecil dan orang gila pun masuk. Loh, gimana? Mukallaf kok anak kecil dan orang gila termasuk? Kenapa? In kanu fi nafsil waqti ghairu mukallafin li wujudil ma'ni. Karena ketika syariat itu turun, ya, syariat perintah salat itu turun, masih ada mani di dirinya. Dan mani ini bisa terangkat suatu waktu. Ya, maka ketika mani ini sudah terangkat, wajib dia melakukan. Paham ya? Jadi mukallafin itu ada dua. Mukallafin yang harus langsung menunaikan perintah karena tidak ada mani. Kemudian mukallafin yang tidak boleh dulu melakukan perintah tersebut sampai hilangnya mani. Contohnya anak kecil. Anak kecil yang lahir di zaman sekarang, syariat sholat itu sudah ada kan dari zaman Nabi. Berarti dia mukallaf, tapi masih ada mani'nya. Maka ketika mani itu hilang, umurnya sudah cukup, sudah wajib sholat, terangkat mani'nya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada nanya, anak kecil mukallaf atau tidak? Mukallaf. Dalam tinjauan usul fikih dia mukallaf. Li wujudil mani. Karena konsekuensinya akan berat kalau kita mengatakan anak kecil itu bukan mukallaf. Ya? Karena akan berat. Berarti dia boleh melakukan apapun. Ya, boleh dia melakukan apapun, sedangkan dalam syariat itu dibatasi. Anak-anak itu tidak dibolehkan tasarruf dengan hartanya sendiri. Dia membelanjakan hartanya sendiri itu tidak boleh. Ada batasan-batasannya. Anak yatim, banyak warisannya. Itu walinya, pamannya dan sebagainya harus mencicil uang bulanannya. Boleh kasih semua sekaligus. Baik. Fa yashmulus shaghira wal majnun ay anna shaghira wal majnun yata'allaqu bi af'alihi ma hukmun li'annahum mukallafuna fil asal. Karena hukum asalnya mereka memang mukallaf. Lakin wujida mani wa huwa al-junun was-sighar wa illa fa inna min sya'nihim an yukallafu. Itulah maksud dari ma min sya'nihim at-taklif. Siapa yang memang hukum asalnya mukallaf. Jadi yang maksud dengan mukallafin di sini adalah orang-orang yang memang seharusnya dia mukallaf meskipun sekarang dia belum mukallaf. Baik.
Ammal ba'ir wal baqarah wasyah wal himar wal hirrah fahiya ghairu mukallafah. Hewan-hewannya tidak mukallafah mereka. Kenapa? Ya, kan ada maninya mereka. Ada maninya. Ya, apa maninya kalau al-ba'ir wal baqarah dan seterusnya? Adamu al-aqal. Adamul aqal mereka. Kan ada mani mereka, tapi maninya nggak mungkin terangkat begitu mereka. Baqarah nggak mungkin menjadi akil di kemudian hari begitu. Jelas maksudnya? Jadi tidak mungkin bisa hilang mani tersebut, berarti dia tidak mukallaf. Taib. Fa in qulta yaruddu alaika anna Musa alaihi salatu wassalam azzara al-hajar alladhi haraba bi thawbihi wa ja'ala yadribuhu wa huwa ghairu mukallaf. Azzara al-hajar alladhi haraba bi thawbihi fa naqul innahu nazala manzilatal mukallaf li annahu fa'ala fi'lal mukallaf idh haraba bi thawb fa ja'ala yadribuhu. Ma mana hadha? Yaruddu alaika anna Musa alaihi salam azzara al-hajar. Al-hijr. Al-haji. Ma mana hadha? Arabtum mana hadha? Ta'zir. Ta'zir yang mana maksudnya? Hah? Tanya-tanya gitu. Yang mana ya? Belum pernah dengar. Terus? Itu akhirnya batu itu bergerak bawah. Oh, ketika mandi itu ya? Ketika mandi di sungai, kemudian batu bergerak membawa pakaian Nabi Musa itu ya? Apa syahidnya di situ tapi di sini? Oh, di batu yang dihajar ya, dipukul pakai tongkat sama Nabi Musa. Padahal batu kan bukan mukallaf ya. Nah, sahih. Baik. Jadi kisahnya Nabi Musa ketika dia memukul batu yang membawa kabur pakaiannya. Karena mikir tadi di sini orang, mana bingung. Siapa orang yang membawa kabur? Karena mana teringatnya kisah Nabi Musa mukul ya Kibtiyah itu ya, orang Mesir itu. Ya. Baik. Wa ja'ala yadribuhu wa huwa ghairu mukallaf. Nabi Musa pukul pakai tongkat batu tersebut, padahal batu kan tidak mukallaf. Ya, maka bagaimana kita katakan ini? Tadi kita katakan hewan, sapi itu enggak mukallaf dia. Tapi Nabi Musa pernah mukul batu, dia benda mati, Bang. Jangankan hewan yang ada punya insting gitu, punya naluri. Ini batu yang nggak punya apa-apa, sekilas nggak lihat, tidak ada naluri dan sebagainya, tapi dipukul sama Nabi Musa. Berarti batu mukallaf. Maka jawaban kita apa? Innahu nazala manzilatal mukallaf. Paham itu mana nazala manzilatal mukallaf? Dia diturunkan ke kedudukan mukallaf. Dia bukan mukallaf, tapi kita setarakan dengan mukallaf. Maksudnya? Contohnya sekarang misalkan di kelas kita, semuanya santri. Ada satu orang yang dia bukan santri sebenarnya. Tapi dia ikut belajar sama kita. Pakai pakaian semisal santri. Bawa kitab kayak santri. Ya. Kalau orang yang nggak kenal, dia menganggap dia adalah santri. Berarti dia nazala manzilata santri, kita katakan begitu. Paham ya? Li'annahu fa'ala fi'lal mukallaf. Kenapa kita hukumi batu itu mukallaf? Dalam kasusnya Nabi Musa ini kasus yang spesifik, ini nggak mungkin terjadi di zaman kita, batu kabur. Li'annahu fa'ala fi'lal mukallaf, karena batu tersebut melakukan perbuatannya mukallaf. Ya, seorang santri, dia bukan santri, ada seorang laki-laki, dia bukan santri, tapi nazala manzilatal mukallaf ketika dia melakukan perbuatan santri. Batu ini bukan mukallaf, tapi nazala manzilatal mukallaf karena dia melakukan perbuatan mukallaf. Apa itu perbuatan mukallaf? Haraba bisaub, ya, bawa kabur pakaian. Bawa kabur itu kan perbuatan manusia yang mukallaf. Fajala yadribu, maka Nabi Musa pukul dia. Wahina idzin takuna hadzal masalah mustasna. Ini adalah permasalahan yang perincian pengecualian. Mustasna artinya apa? Pengecualian, karena likul liqaidatin mustasnayat. Wa illa fal aslu idza qila al mukallafin alladziina min sya'nihim an yukallafu yadkhulu fihim banu adam bila syak. Maka semua anak Adam masuk di sini. Kama yadkhulu fihim al jin. Jin juga masuk berarti mukallaf. Ya, mukallaf haula bis shalah zakah, mukallaf mereka. Kita sholat 5 waktu, jin juga sholat 5 waktu di alam yang berbeda. Li'annahum mukallafuna fil jumlah bila syak wa lihada yuhasabuna wa ya'aqabun. Itulah makanya jin itu dihisab juga mereka, dihukum kalau mereka ingkar begitu.
dikasih pahala kalau mereka beriman. Qala ta'ala ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai jama'atu minal jin, wahai jamaah minal jin wal ins, jin dan manusia dipanggil di sini. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul yang mengabarkan kepada kalian ayat-ayatku dan memberi peringatan tentang hari di mana kalian akan bertemu denganku, kata Allah. Ya. Baik, walidzalika nara ba'du ahlul ilmi idza ji'a ilaihi bi syakhsin masru' qad sara'ahu jinniyun ya'idhuhu wa yadhkiruhu billah wa yaqul inna hadza dzulmun wallahu ta'ala qad harrama dzulma 'ala ibadihi wa ma asbah dzalik. Makanya kalau kita dapati ada sebagian orang, seorang ulama misalkan ahli ilmu, ada dibawakan orang yang kesurupan kepada dia, ya, maka ketika meruqyah orang yang kesurupan tersebut, apa yang dikatakan? Dia mengasih nasihat di situ. Ya. Dia mengatakan kepada orang kesurupan ini, inna hadza dzulmun, wahai jin yang ada dalam tubuh ini, ya, sungguhnya perbuatanmu ini adalah kezaliman dan Allah telah mengharamkan kezaliman atas hambanya. Berarti kezaliman diharamkan kepada jin sebagaimana diharamkan atas hambanya, kepada manusia maksudnya. Paham ya? Baik. Wa ma asbaha dzalika minal kalimati allati tadullu ala annahu in kana indahu iman fasawfa yakhruj. Jadi jika kalau dia punya iman benar, maka akan keluar dari badan tersebut. Yang sulit dikeluarkan itu jin yang tidak punya keimanan. Terkadang jin yang beriman pun bisa masuk dalam tubuh seorang. Ya, dia punya iman tapi masuk. Ya. Ya, sama kayak manusia. Ya. Dia punya iman tapi terkadang melakukan kemaksiatan. Begitu maksudnya. Qauluhu wal murad bi qulina min talabin. Talab itu al-amr wan nahyu. Al-amr talabul fi'l, an-nahyu talabut tarki. Qauluhu sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Sawa'un ala sabilil ilzam, ala sabilil ilzam, al-ilzam di mana al-wujub, al-ijab, wal afdaliyah, keutamaan. Al-ilzam itu maksudnya al-wajib. Ya, al-afdaliyah itu maksudnya al-mandub. Ya. Itu kalau talab al-amr. Jadi al-amr ada dua, al-wajib wa al-mandub. Al-wajib itu ala sabilil ilzam. Kemudian al-mandub ala sabilil afdaliyah. Kemudian an-nahyu ada dua. An-nahyu ala sabilil ilzam. Dia sebut apa? Al-haram. An-nahyu ala sabilil afdaliyah. Disebut dengan makruh. Apa maksudnya di sini ya? Jadi ada perintah, ada larangan. Perintah kalau tegas, ya. Perintah kalau tegas itu berarti wajib. Perintah kalau tidak tegas hanya untuk menunjukkan keutamaan saja, berarti dia sunnah atau mandub. Dan larangan. Larangan kalau tegas itu namanya haram. Larangan kalau tidak tegas itu namanya makruh. Baik. Baik. In kana ala sabilil ilzam fa huwa wajibun fil amr wa haramun fil nahi wa in kana ala al-afdaliyah fa huwa mandubun fil amr wa makruhun fil nahi wa sarat al-aqsam arba'ah. Maka di sini berarti ada 4. Amrun ala wajhil ilzam itu tambahkan di situ kata al-wajib di situ. Amrun ala wajhil ilzam itu al-wajib. Amrun ala wajhil afdaliyah itu al-mandub. Nahyun ala wajhil ilzam bitark apa? Al-haram. Nahyun ala wajhil afdaliyah itu apa? Hah? Al-makruh. Kemudian tambahkan satu lagi, ya, yaitu al-mubah. Ya, yang kelima itu al-mubah. Jadi al-mubah itu nggak masuk ke kelompok yang 4 tadi. Karena mubah itu bukan amrun, bukan nahyun. Baik. Nah, dia masuknya ke takhir. Mubah itu takhir maksudnya. Pembolehan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Baik. Wal murad bi qaulina au takhir al-mubah hadza bi'tibar aslil mubah. Li'anal mubah mukhayyarun fihi bi'tibari dzatihi. Yang namanya mubah itu mukhayyar kita. Apa mana mukhayyar? Dikasih pilihan. Kita dikasih pilihan melakukan atau meninggalkan. Baik. In syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Amma bi'tibari nadhar ila ma yufdi ilaihi dzalikal mubah fa innahu qad yakunu matluban fi'luhu idza adda ila matlubin imma wujuban aw istihbaban qad yakunu matluban tarku. Baik. Jadi perkara yang mubah, ini beliau masuk sedikit di sini. Mubah itu dikatakan mukhayyar tadi ya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ini bi'tibar an-nazar ila dzatihi. Kepada zat perbuatannya. Makan, minum, ya, secara mutlak hukumnya mubah.
Tapi kalau antum kelaparan sampai hampir meninggal dunia, ada makanan di situ, maka hukumnya wajib untuk makan. Apa maksudnya ya? Maka kalau ada yang nanya kepada antum, makan hukumnya apa? Mubah mutlak, secara mutlak. Tapi dalam kasus-kasus tertentu bisa bermakna wajib atau bisa bermakna haram. Kapan misalkan antum makan sudah kenyang sekali, antum paksa terus makan, yang mana kalau antum makan lagi ini pasti akan menyebabkan mudarat bagi antum, ya. Mati misalkan gara-gara kebanyakan makan misalkan, maka fahada haram. Baik. Jadi kalau sesuatu yang mubah akan membantu kita melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang, maka itu mengikuti hukum yang diperintah dan dilarang tersebut. Berarti mubah itu bisa naik derajat menjadi wajib, bisa menjadi haram. Paham ya? Baik. Nah, inilah pentingnya niat di situ ya. Niat yang menentukan derajat mubah itu. Mubah itu akan naik atau akan turun. Nah, maka dikatakan oleh para ulama apa? Perbuatan mubah yang dilakukan oleh ahli ibadah, ahli ma'rifah, itu bernilai ibadah. Al-mubahat indal ulama al-ibadat. Walakin al-ibadat indal juhala al-mubahat atau al-adat. Paham ya? Baik. Waqad yakunu matluban tarkuhu. Contohnya yang harus ditinggalkan itu farajulun laisa indahuma wa aradas salah. Ada seorang laki-laki dia mau salat nggak ada air. Wajidal ma yuba'u fil aswaq. Ya, dan dia mendapati air dijual di pasar. Fa aslul bai' mubah. Hukum asal jual beli apa? Mubah. Wa fi hadhil hal idza lam yatawassal ila al-wudu illa bisyara' sara syira'u wajiban. Maka kalau dia tidak mau membeli, maka dia tidak akan punya cara lain mendapatkan air itu selain dengan membeli, maka hukum membeli di situ wajib. Kalau seandainya pun dia harus berhutang, menurut Syafi'iyah di situ boleh dia berhutang atau harus dia berhutang. Baik. Kita cukupkan di sini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.